Kalian para pria pernah nggak memperhatikan bagaimana testis atau buah zakar kalian? Karena apabila terjadi gangguan pada testis kita, bisa menyebabkan kelainan pada fungsi kesuburan atau bahkan fungsi seksual kita. Testis merupakan sepasang organ yang hanya terdapat pada pria saja. Nah, fungsinya ini sebenarnya ada banyak, tetapi ada dua fungsi utamanya. Yang pertama, dia akan menghasilkan sperma. Sperma ini berperan penting bagi fungsi kesuburan. Dan yang kedua, dia akan menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini juga berperan penting selain fungsi kesuburan, juga pada fungsi seksual pria. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada testis kita untuk mengetahui apakah testis kita normal atau tidak. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah lokasi dari testis. Jadi normalnya testis itu terletak di kantung buah zakar atau skrotum. Akan menjadi masalah apabila testisnya tidak terletak di kantung buah zakar. Misalnya, ada kelainan yang menyebabkan testisnya berada di lipatan paha atau di perut. Selain itu, yang harus kita ketahui, testis kita itu memerlukan suhu yang lebih dingin dibandingkan kondisi suhu tubuh kita pada umumnya. Akibatnya, dia bisa bergerak sedikit naik dan sedikit turun bergantung pada suhu ruangan. Misalnya, suhu ruangannya terlalu panas, maka dia akan bergerak turun karena semakin turun kondisinya semakin dingin. Sementara apabila suhu ruangannya terlalu dingin, testis kita akan bergerak sedikit naik karena dia mencari kehangatan dari suhu tubuh untuk mendapatkan suhu yang optimal. Yang kedua adalah jumlah dari testis. Seperti yang saya sampaikan di awal, testis itu jumlahnya ada sepasang alias dua buah di dalam kantung buah zakar kita. Akan menjadi masalah apabila ditemukan hanya satu buah testis atau bahkan tidak ditemukan sama sekali testisnya di dalam kantung buah zakar. Bisa juga ada kelainan lain yang dapat menyebabkan testisnya berjumlah lebih dari dua. Hal ini membutuhkan perhatian khusus. Yang ketiga merupakan salah satu hal yang penting, yaitu adalah ukuran dari testis. Jadi awal kita lahir sampai anak-anak, testis itu ukurannya kecil. Sementara saat sudah mencapai usia pubertas sampai dewasa, maka testis ini akan semakin membesar. Ada beberapa kelainan yang dapat menyebabkan testis ini tidak dapat berkembang meskipun kita telah mencapai usia dewasa. Atau mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan testisnya awalnya besar, kemudian dia mengecil, misalnya pada infeksi. Hal ini bisa berbahaya karena ukuran testis yang normal merupakan hal yang penting agar testis bisa berfungsi dengan baik. Yang keempat adalah konsistensi dari testis kita. Normalnya, testis kita itu konsistensinya cukup kenyal ya. Jadi nggak terlalu keras atau terlalu lembek. Nah, ada kelainan-kelainan yang menyebabkan testis kita memiliki konsistensinya yang terlalu lembek atau bahkan terlalu keras. Ketika ditemukan ada kelainan dari komponen yang telah saya sebutkan tadi, maka sangat penting untuk kita memeriksakan diri ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat. Ingat, karena testis merupakan salah satu aset paling berharga bagi kaum pria.